Ya, makasih banget Pak Rizal untuk perkenalannya. Eh, itu yang dari apa namanya dari ITB itu gimana Pak? Itu beasiswa atau biaya sendiri itu, Mas Franky itu? Karena saya buru-buru dan kebetulan saya kenal dengan eh, pembimbing S1-nya dia. Jadi waktunya emang nggak pas buat cari beasiswa. Jadi saya bawa pakai uang istilahnya uang apa ya? Kalau di sini namanya startup funding. Jadi, oke. Eh, Makasih Pak tapi Rizal. dari segi funding, alhamdulillah lab sekarang lagi alhamdulillah cukup dan kita lagi nunggu. Mudah-mudahan fundingnya bakal final, ntar lagi udah disetujui, udah rekomendasiin ada funding gede lagi yang bakal turun, insya Allah. Oke, baik. Makasih Pak. Eh, berikutnya mungkin silakan Pak Ahmad Marzuki untuk perkenalannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam atau apa nih Pak Doni dan Pak Rizal ini ya, Bu. Jadi Malam Pak oke. di sini Pak, terima kasih. Malam Pak, ini tengah malam ya, nggak luar biasa nih Pak untuk kita. Oke Pak, jadi saya Ahmad Marzuki, ya kami seharian bekerja dalam bidang optik Pak, dan kami apa namanya dari fisika, dan memang kami bekerja terutama dalam bidang pengembangan material glass dan apa namanya sensor fiber optics Pak. Nah kami memang kemarin nggak tahu nih Pak, ternyata harus ikut bicara, tapi di sini terima kasih. Boleh ya, kami akan belajar sama Pak Rizal yang sudah punya pengalaman luar biasa. Kebetulan kami di fisika itu saat ini sedang mengembangkan kurikulum baru Pak. Ini Bu Henry terlibat yang dengan paradigma kampus Merdeka itu Pak ya. Yang tadi ketika Pak Rizal cerita tentang mahasiswa A, mungkin apa namanya dengan kita bisa berbangga, bisa mendirikan suatu startup gitu ya. Nah itu kami ingin belajar ke sana Pak, sehingga nanti mahasiswa kami lulus itu bukan cuma pencari kerja, tapi lulus bisa menciptakan pekerjaan itu Pak. Semakin banyak lulusan yang bisa menciptakan lapangan kerja, saya kira negara kita ini akan semakin sejahtera karena banyak lulusan yang akhirnya terserap di lapangan pekerjaan Pak. Saya kira itu Pak, nanti kami akan banyak belajar, kami akan menyampaikan beberapa permasalahan yang kami hadapi dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Saya kira itu Bu Henry dan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, mungkin sebelum ke topik utama kita hari ini tentang apa namanya active learning, pembelajaran aktif terkait bidang fisika ini, mungkin Pak Rizal bisa cerita nih kepada kita semua apa sih sebenarnya biodesign itu Pak? Terus kemudian kok naruhnya itu ada di Departemen Fisika. Bayang saya itu biodesign itu yang ada kaitan-kaitannya, apalagi tadi bicara tentang molekul dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok ada di Departemen Fisika? Begitu mungkin Pak Rizal bisa share ke kita. Oke, jadi saya lanjutin aja presentasinya kalau nggak. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, jadi saya kasih ini deh power laser pointernya saya keluarin. Oke, jadi ini biodesign sendiri itu jadi ini institut saya itu kalau sebenarnya nama biodesign itu saya juga masih surprise itu nggak banyak yang make. Mungkin karena kita pakai duluan kan. Tapi akhir-akhir ini ada di Stanford salah satunya. Terus University of Pennsylvania bakal bikin biological design. Pada dasarnya itu kita belajar biologi secara dasar dan kita coba aplikasikan untuk engineering. Jadi biologically inspired engineering.
kalau di ASU sendiri, Arizona State University sendiri, biodesign itu institut yang bagian dari ASU. Tapi setiap fakultinya, setiap dosennya itu harus punya rumah. Dan rumahnya itu bisa kebanyakan ditentukan ketika dosennya itu diangkat oleh universitas. Karena yang nyeleksi dan yang ngasih uang awalnya itu jurusannya gitu. Jadi memang background saya fisika. Saya dulu dari di Indonesia sudah fisika. Saya dulu anggota tim Olimpiade Internasional zaman dulu. Saya nggak tahu zaman sekarang masih ada atau enggak. Jadi saya mendaftarnya fisika, tapi memang ditaruhnya di biodesign. Biodesign sendiri itu institut mulainya sekitar tahun 2004. Jadi nggak lama lah, termasuk baru. Jadi rektor kita tuh masuk 2002, dia langsung bikin ini. Namanya Michael Crow. Jadi kita belajar ilmu dasar mulai dari matematika, biologi dasar, fisika dasar, dan kita gunakan yang pertama untuk mengerti biologi, yang kedua untuk membuat sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip engineering yang kita pelajarin dari biologi itu. Misal, untuk fisikanya, teman saya tuh bikin nanopore. Itu apa sih, bolongan kecil ya, itu dia bikin buat DNA sequencing. Terus di sini tuh juga ada sensor juga yang kita bikin dari kertas, dan ini tuh cukup bagus. Jadi kalau ke London atau ke New York ada museum di sana, dan itu dipajang gitu karena cukup memegang peranan penting dalam perkembangan sains, dan juga mulai dari diagnosa, terapi, matematik kayak matematikanya pandemi atau kanker. Yang saya suka dari institusi multidisiplin ini tuh ya saya bisa misal ke kamar kecil sama pre-Nobel kan, karena emang kantornya deket gitu. Tapi kalau saya diminta ngasih ngasih talk pakai chalk aja gitu, besoknya tuh saya misal ketemu di tangga, terus pertanyaan yang saya dapat tuh aneh-aneh karena ini memang multidisiplin. Jadi saya ngasih talk tentang kerjaan saya, ada profesor yang besoknya ketemu saya di tangga, dia bilang, "Hey Rizal, bisa nggak kamu bantu analisa mendeteksi kadar narkoba di air?" gitu. Karena dia belajar itu, karena memang kalau kita belajar kadar narkoba di air tuh kita nggak bisa tahu tetangga kita yang pakai narkoba atau enggak, tapi kita bisa tahu gitu loh seberapa besar problem kecanduan narkoba misal antara Solo, Semarang, Ungaran, Jakarta, Phoenix, sama Greenland misalkan. Atau juga di presentasi yang sama besoknya ada yang ngobrol ke saya, bisa nggak saya lagi belajar penguin karena dia emang sering ke kutub, untuk mengetahui jumlah yang laki-laki atau perempuan. Ternyata itu penting, saya aja itu nggak tahu itu penting. Tapi karena saya dipaksa di satu building yang sama orang itu, jadi kita bisa saling belajar. Saya kira saya nggak mau panjang lebar ya. Tapi ini yang saya pelajarin salah satunya. Saya nggak muda-muda amat. Jadi saya memang journey saya tuh panjang. Banyak salahnya, banyak gagalnya lah. Itu yang saya maksud panjang. Tapi saya juga masih belajar nge-run lab. Jadi yang saya kerjain itu banyak. Ini salah satunya aja. Karena saya udah ngomong cukup panjang, saya cuma mau ngomong kalau ini tuh teknologi yang orang-orang sangat excited, tapi masalahnya nggak ada aplikasinya. Gitu. Jadi dari basic science-nya tuh udah oke, nggak ada aplikasinya. Karena itu mereka cukup excited. Jadi setahun setengah yang lalu saya tuh dikasih ini award yang, saya minta maaf, saya bukannya maksud sombong nih, NIH Direct itu tuh, ini award tuh yang paling prestisius di Amerika. Dan alhamdulillah dapat, dan yang saya nggak nyangka juga dapat dengan angka yang sempurna, dan itu jarang banget. Jadi ketika Prof. Andri nanya funding kita oke, alhamdulillah funding kita sampai tahun 2023 kita alhamdulillah aman. Setelah itu saya nggak tahu, tapi hari Senin kemarin kita ada yang disetujui lagi cukup besar, tapi memang belum final, masih bisa di cancel sama siapa aja lah. Mudah-mudahan enggak.
Saya kira segitu aja tentang biodesign. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, luar biasa sekali Pak Rizal ya. Jadi tadi itu awards-nya itu karena bikin DNA origami tadi itu ya Pak ya? Jadi award-nya tuh karena kita menggunakan DNA origami untuk belajar fungsi protein, tapi kita juga belajar di konteks atau kita juga belajar organisasi, maksud saya organisasi itu penataan posisi-posisi protein, dan kita juga belajar fungsi protein itu ketika ada gaya mekanika. Kalau ini kan dosen fisika semua ya, jadi F sama dengan M kali A gitu. Jadi kalau orang-orang biochemistry, apa sih biokimia itu kan kalau belajar kan cuma ditaruh tes tabung reaksi udah gitu. Padahal protein-protein di tubuh kita tuh kalau berfungsi itu mereka tuh harus melawan mechanical forces. F equal to MA tuh di mana-mana gitu loh. Jadi kita menggunakan DNA origami ini untuk mempelajari protein yang berfungsi protein dalam pengaruh F equal to F sama dengan MA. Mengawinkan antara fisika sama biologi ini. Ya. Oke, menarik sekali Pak Rizal. Mungkin nanti setelah mendengarkan cerita dari Pak Rizal tadi terkait apa itu biodesign, makin banyak yang tertarik gitu ya terkait dengan bidang tersebut.